ruangan yang kita cintai ini. Salawat mengirimkan salam kita hadiahkan kekuatan yang besar kita Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Rifka Fatma Ramputi, MPS di Psikologi, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Adapun tujuan kami di depan ini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Cara Mendidik Anak yang Beranjak Dewasa. Perkenalkan, saya Nurhalimah Lubis sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan saya Fania Siragar sebagai pemateri kedua. Saya Olga Siragar sebagai pemateri ketiga. Saya Lina Rizkina sebagai pemateri kedua. bagilah tanpa mempersingkat waktu, marilah kita untuk pemateri pertama disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi anak yang beranjak remaja. Nah, anak yang beranjak dewasa. Saya ulangi. Anak yang beranjak remaja merujuk pada individu yang berada dalam fase transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Biasanya berkisar antara usia 12 hingga 18 tahun. Nah, pada tahap ini, anak mengalami berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Perubahan fisik mencakup pertumbuhan tubuh yang pesat, perkembangan seksual, dan perubahan hormonal yang dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku. Nah, dalam konteks psikologi, masa remaja adalah periode di mana setiap individu mencari identitas dirinya masing-masing. Proses pencarian identitas ini dapat melibatkan eksplorasi berbagai peran sosial, minat, dan nilai-nilai. Selanjutnya, remaja juga cenderung lebih sensitif terhadap pengaruh teman sebayanya yang dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku mereka. Oleh karena itu, untuk para orang tua dan kita sebagai calon pendidik, sebaiknya untuk memahami dinamika ini agar dapat memberikan dukungan yang cepat untuk peserta didik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah membacakan materinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan remaja. Karakteristik perkembangan remaja meliputi perubahan fisik. Perubahan fisik ialah pertumbuhan pesat, termasuk perubahan bentuk tubuh dan perkembangan seksual yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri. Nah, di dalam anak yang beranjak remaja dapat kita lihat contohnya seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki yang beranjak dewasa itu akan tinggi, akan berubah tubuhnya menjadi tinggi dalam waktu yang cepat seperti 6 bulan. Tanpa kita sadari, misalnya waktu kita melihat dia masih belum terlalu tinggi. Pas dia sudah memasuki masa remaja, dia drastis tubuhnya itu bertambah tinggi. Yang selanjutnya ialah pada remaja laki-laki juga suaranya menjadi berat atau sudah mulai tumbuh jakun. Dan pada remaja perempuan biasanya sudah memulai awal menstruasi. Dan yang selanjutnya ialah kebiasaan ketika anak yang sudah beranjak dewasa, dia itu sering di depan cermin untuk melihat bagaimana gaya rambutnya cocok untuknya, gaya berpakaian supaya kelihatan lebih menarik di mata orang lain. Yang kedua ialah perkembangan emosional. Fluktuasi emosi yang signifikan dengan sensitivitas dan perubahan suasana hati serta kesulitan dalam mengekspresikan perasaan. Nah, di dalam anak yang beranjak dewasa pasti emosinya itu meledak-ledak dan tidak stabil. Dan anak-anak yang beranjak dewasa itu juga sangat peka terhadap penilaian orang lain. Misalnya, menurut dia cara berpakaian dia sudah bagus, atau menurut dia gaya rambutnya sudah menarik. Baru terus ada salah seorang yang komentarnya, kenapa sih
membuat gaya rambut seperti itu, nah pasti dia itu langsung berpikiran negatif. Oh berarti ini nggak cocok sama saya gitu. Jadi sangat peka dengan penilaian orang lain, mulai membentuk identitas dan jati diri, dan tumbuhnya perasaan cinta dan rasa suka kepada lawan jenis. Yang selanjutnya ialah pencarian identitas. Proses eksplorasi diri yang melibatkan pertanyaan tentang siapa diri mereka dan nilai-nilai apa yang dipegang yang dapat menyebabkan kebingungan. Di sini anak yang mulai beranjak dewasa, mereka mulai merasa pendapat diri mereka sendiri itu lebih benar daripada pendapat orang lain. Misalnya, untuk memilih jurusan sekolah, dia tidak lagi membutuhkan pendapat orang tuanya. Apakah dia harus memilih jurusan ini atau jurusan itu? Pasti dia merasa saya sudah bisa membuat pendapat sendiri. Ngapain saya tanya lagi orang lain? Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Kemampuan kritis dan abstrak meningkat meskipun masih terpengaruh oleh emosi dan tekanan lingkungan. Ialah contohnya mampu memprediksi atau sudah mampu memprediksi akibat dari sebuah perbuatan. Misalnya, seorang anak yang beranjak dewasa, misalnya guru mengasih dia tugas, dia sudah tahu kalau dia nanti kalau tidak dikerjakan tugas tersebut pasti dia akan dihukum oleh gurunya. Selanjutnya ialah hubungan sosial. Pencarian penerimaan dari teman sebaya yang dapat mempengaruhi perilaku serta tantangan dari tekanan kelompok. Anak yang sudah menuju remaja pasti sudah banyak bergaul, sudah ingin kayak membuat circle baru, dan anak yang sudah beranjak dewasa itu juga sudah mulai belajar memahami perasaan orang lain dan membantu jika ada temannya yang kesusahan atau ketika dalam masalah. Dan ada juga anak yang sudah beranjak dewasa itu, misalnya kalau dia nggak ikut, misalnya kalau kawan-kawannya mau pergi main-main, sedangkan dia tidak dibolehkan orang tuanya, karena dia takut dianggap kawan-kawannya itu dia nggak gaul atau dia kurang pergaulan, pasti dia akan ikut aja walaupun orang tuanya sudah melarang. Yang selanjutnya ialah kemandirian. Pengembangan rasa kemandirian dan pengambilan keputusan sendiri yang dapat menyebabkan konflik dengan orang tua. Di sini banyak anak yang beranjak remaja sering berkonflik atau sering berbantah dengan orang tuanya. Karena menurut dia keputusan orang tuanya kadang tidak tepat dengan dirinya sendiri. Karena menurut dia keputusan yang dia sudah buat itu sudah benar. Padahal terkadang keputusan anak remaja itu belum tentu untuknya. Karena masa remaja adalah masa orang tua juga harus ikut berperan penting dalam mendidiknya waktu remaja. Misalnya kayak yang tadi, pas pemilihan jurusan atau pas pemilihan jurusan, misalnya orang tuanya menginginkan dia mengambil jurusan kebidanan, sedangkan dia mau mengambil jurusan keguruan. Nah, dari situlah dia akan membantu orang tuanya dan terjadi konflik antara keduanya. Atau bisa juga dalam pemilihan berpakaian atau semua yang tidak baik menurutnya, padahal baik menurut orang tuanya, dia tidak akan meninggalkan orang tuanya. Dan yang selanjutnya ialah kesadaran sosial dan moral. Pemahaman yang lebih dalam tentang isu sosial dan moral serta keterlibatan dan aktivitas yang mendukung keadilan dan tanggung jawab sosial. Anak yang sudah beranjak dewasa mulai membentuk nilai dan prinsip dirinya. Dan anak yang sudah beranjak dewasa sudah bisa menghargai pendapat orang lain ketika diskusi. Dan anak yang sudah beranjak dewasa juga akan menjadi pribadi yang peduli dan bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh materi ketiga. Materi ketiga, silakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan cara mendidik anak yang beranjak remaja. Mendidik remaja memperlukan pendekatan yang bijak dan
pertama, mensuarakan pendidikan dan menyematkan diri, di mana membantu remaja mencapai tujuan akademis dan karir serta dorongan keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Di mana banyak sekali di mana kita anak remaja terkadang banyak sekali yang ingin menuju cita-cita seperti karir, olahraga, seperti si Mega, dia itu menunjukkan cita-citanya terhadap kesukaannya itu akan poli. Yang selanjutnya menjadi teladan yang baik. Menjadi teladan yang baik yaitu tunjukkan sikap dan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur bicara remaja berpikir dan bertindak. Di mana itu seperti sikap perilaku. Contohnya seperti anak-anak remaja yang sudah mengalami pubertas, banyak sekali melanggar aturan-aturan di sekolahnya, seperti terlambat. Dia itu kenapa? Terpengaruhi terhadap kawan-kawannya yang sering terlambat atau pergaulan yang bebas. Cukup sekian dari saya kembali kepada Dewa. Baiklah, terima kasih kepada pemateri terakhir. Dan di sini kami akan demikianlah hasil diskusi kami, dan di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Kepada kawan-kawan semua yang ingin bertanya, silakan. Pada saudari